semuanya, apa kabar kalian hari ini? Bunda berharap kabar kalian semua dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Nah, anak-anakku semuanya, coba tebak Bunda Ba sedang ada di mana? Ayo, lihat kanan dan kirinya Bunda Ba penuh dengan tumbuhan. Ya, betul sekali. Bunda Ba sedang ada di greenhouse Sekolah Islam Plus Darul Jannah. Nah, kenapa sih Bunda Ba di greenhouse? Bunda Ba kali ini ingin menjelaskan kepada kalian tentang adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan, apa itu ya? Dan bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Kalian pengen tahu kan? Jika kalian ingin tahu, yuk kita lihat videonya. Oke anak-anakku semuanya, di sini Bunda Ba ingin menjelaskan tentang adaptasi tumbuhan. Nah, tumbuhan itu ada beberapa macam adaptasi. Nah, sebelum Bunda Ba menjelaskan tentang adaptasi tumbuhan, kalian tahu nggak apa itu adaptasi? Adaptasi itu adalah proses penyesuaian diri terhadap makhluk hidup. Jadi, adaptasi itu sendiri itu adalah proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh, misalnya kita manusia nih punya otak, punya kan? Nah, misalnya kita kedinginan. Hal apa yang kita lakukan? Kalau kita kedinginan, pasti kita akan mencari kehangatan. Kehangatannya gimana caranya? Oh, pakai jaket. Manusia punya akal. Iya kan? Punya akal, punya pikiran. Nah, tapi kalau untuk hewan dan tumbuhan, apakah mereka punya akal juga seperti manusia? Tidak kan? Makanya Allah menciptakan tumbuhan dan hewan itu dengan bentuk-bentuk tertentu sehingga mereka bisa bertahan hidup di tempat hidupnya mereka masing-masing. Contoh misalnya beruang kutub, kan tinggalnya di kutub utara ya. Kalau kita kan kedinginan pakai jaket. Makanya Allah menciptakan beruang kutub memiliki lemak yang banyak dan kulit yang tebal. Biar apa? Fungsinya sama kayak jaket. Gitu. Allah begitu adil dan begitu sempurna dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Keren kan? Oke, kalau begitu sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu adaptasi tumbuhan. Bunda Ba mau menjelaskan tentang adaptasi tumbuhan. Nah, anak-anakku semuanya, adaptasi tumbuhan itu tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya itu dibagi menjadi 4, yaitu xerofit, hidrofit, higrofit, dan halofit. Xerofit, xero itu sendiri adalah kering. Jadi xerofit itu fit itu tumbuhan. Fit itu tumbuhan. Nah, sedangkan xero itu kering. Jadi xerofit itu adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang kering, miskin air. Hidro itu air. Fit itu tumbuhan. Jadi, hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air. Higro itu lembab. Fit itu sama tumbuhan. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Nah, halofit. Halo itu adalah daerah yang asin atau kadar garamnya cukup tinggi. Ya, nanti Bunda Ba akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, Bunda Ba akan menjelaskan terlebih dahulu xerofit. Xerofit itu adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang kering. Mau tanya nih teman-teman, contoh tumbuhan yang hidup di tempat yang kering apa? Ada yang tahu nggak? Contohnya apa yo? Contohnya adalah betul, ada kaktus. Kemudian apa ya? Lidah buaya dan pohon korma. Korma kan di itu ya, di tempat yang kering ya, Nak? Iya, kurma kan hidup di gurun. Jadi, kurma termasuk tumbuhan xerofit. Nah,
jadi kan mereka hidup di tempat yang kering, otomatis air yang mereka punya kan sedikit nih. Nah, makanya Allah menciptakan kaktus, lidah buaya, dan pohon kurma dengan bentuk yang spesial, biar mereka bisa bertahan hidup di tempat yang kering. Apa aja yang spesial dari tumbuhan xerophyll? Nih, kamu bayangin kaktus. Sekarang Bu Naba akan memberikan contoh yang paling gampang dan jelas adalah kaktus. Kaktus kayak itu kan, ijo-ijo, terus ada duri-durinya. Nah, Allah menciptakan kaktus dengan daun yang spesial. Daunnya itu berbentuk duri. Itu fungsinya buat apa? Jadi, daun yang berbentuk duri itu fungsinya untuk mengurangi penguapan. Nah, Bu Naba, kenapa sih kok daunnya bentuknya duri mengurangi penguapan? Nih, Kakak. Nih misalnya daun ya, ini contoh daun ya, gambar Bu Naba bagus sekali. Nah, kalau misalnya kalian melihat daun melalui mikroskop, misalnya ini kita perbesar ya, itu bentuknya seperti mulut. Nah, ini namanya mulut daun atau stomata. Jadi di daun, di seluruh permukaannya itu ada mulut daun atau stomata. Nah, stomata itu untuk apa, sayang? Jadi stomata ini fungsinya untuk keluar masuknya udara dan keluar masuknya air. Nah, semakin lebar permukaan daun, maka stomatanya semakin besar. Ibaratnya itu pintunya semakin banyak. Kalau pintunya semakin banyak, air yang keluar semakin banyak nggak? Iya kan, semakin banyak. Masalahnya teman-teman, kaktus itu kan hidup di daerah yang kering, airnya susah. Kalau misalnya airnya gampang keluar, kan bahaya tuh, kaktus bisa mati kekeringan kan. Dia bakal kekeringan, kekurangan air, dan akhirnya dia akan mati. Makanya Allah menciptakan kaktus daunnya bentuknya duri. Daunnya bentuknya duri itu tajam-tajam gitu kan. Makanya stomatanya itu sangat sedikit. Itu yang menyebabkan si kaktus itu penguapannya akan berkurang. Paham? Lanjut. Itu bentuk daun. Selanjutnya kita akan masuk ke bentuk batang. Nah, ini si kaktus ini batangnya itu ada 3 hal. Yang pertama, dia berwarna hijau. Terus yang kedua, dia besar. Dan yang ketiga adalah dia hijau, dia besar, dan berlapis lilin. Berlapis lilin. Nah, fungsinya buat apa? Hijau fungsinya untuk fotosintesis. Nah, untuk melakukan fotosintesis kan dibutuhkan klorofil atau zat hijau. Nah, zat hijau pada tumbuhan normal itu zat hijaunya biasanya ada di daun. Nah, tapi kan kaktus itu kan daunnya bentuknya beda ya dari pohon-pohon lain. Dia menyerupai duri. So, tidak ada klorofil di situ. Maka Allah menempatkan klorofil di tumbuhan kaktus, ditaruh di batangnya. Itu sama seperti lidah buaya. Nah, lanjut. Besar. Besar ini maksudnya adalah biasanya tumbuhan kaktus itu kan batangnya gembung-gembung gitu kan, Kak, gede-gede gitu kan. Nah, kalau dipotek itu biasanya keluar getahnya banyak. Nah, itu sebenarnya itu adalah cadangan air, Kakak. Ketika kamu motek keluar getahnya banyak, itu sebenarnya cadangan air. Nah, fungsi batang yang besar itu untuk menyimpan air, Kakak. Kemudian yang terakhir, berlapis lilin. Kalau berlapis lilin itu untuk mencegah penguapan. Karena sebenarnya di daun itu juga ada yang namanya lentisel atau mulut batang. Nah, itu sama kayak stomata, dia bisa keluar masuknya air. Nah, kalau di batang itu makanya Allah menciptakan
kaktus itu dilapisi lilin. Kan kalau dilapisi lilin teh air itu akan nggak bisa keluar kayak gitu Kak. Luar biasa ya Allah menciptakan makhluknya dengan begitu sempurna. Nah yang terakhir adalah akar. Nah akar dari kaktus itu bentuknya panjang dan menjalar. Panjang dan menjalar. Buat apa? Panjang dan menjalar fungsinya untuk mencari air. Mencari air. Jadi, si akarnya itu, jadi kan kalau misalnya tumbuhan biasa kan biasanya akar ya di situ-situ doang. Tapi kalau kaktus tuh enggak, dia bisa menyebar kemana aja akarnya biar cari air. Kan air di sana susah, makanya butuh akar yang panjang. Lanjut, kemudian ada hidrofit. Hidrofit itu contoh tumbuhannya adalah teratai, eceng gondok, yang kemambang di air itu loh Kak. Teratai, eceng gondok, lotus, gitu, dan lain sebagainya. Kangkung juga sama. Nah, ciri-cirinya sama, Allah menciptakan begitu luar biasa. Daunnya kan dia tinggal di air, kebalikan dari xerofit. Kalau hidrofit itu daunnya harus tipis dan lebar. Biar apa? Biar mempercepat penguapan. Nah, kalau misalnya penguapannya cepat, maka air di dalam tumbuhan tersebut itu tidak akan kebanyakan. Bayangin aja kalau kamu minum terlalu banyak, terus kamu kenyang perutnya, sakit nggak? Sakit kan? Nah, kalau kita kenyang banget kan lama-lama juga pingsan juga kan ya Kak? Pingsan kekenyangan air. Nah, sama dengan tumbuhan hidrofit. Mereka membutuhkan keseimbangan dalam tubuhnya, makanya airnya itu buru-buru dikeluarin secepat-cepatnya. Gimana caranya? Caranya adalah daunnya harus tipis dan lebar biar stomatanya tambah banyak. Lanjut, batang. Batang yang menggembung itu buat apa sayang? Batang yang menggembung itu untuk membantu mengapung. Nah, kemudian apalagi? Batang yang menggembung, terus akar. Yang terakhir akar kan? Akar dari hidrofit itu pendek dan serabut. Fungsinya untuk apa? Menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan maksudnya gimana Kakak? Kak, kamu pernah ngeliat nggak teratai yang masih hidup, terus dia kebalik, akarnya di atas, bunganya di bawah? Nggak pernah kan? Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu ibaratnya ada bandul pemberatnya di bawah biar tidak, ya pokoknya dia jaga keseimbangan biar si teratai itu nggak kebalik. Gitu, keren kan? Ya karena kalau misalnya tidak ada pemberatnya, teratainya itu bisa kebalik sayang. Kan aneh gitu ya. Lanjut, kita masuk ke tumbuhan higrofit atau tumbuhan yang hidup di daerah lembab maksudnya. Nah, contohnya itu adalah tumbuhan paku dan lumut. Nah, tumbuhan higrofit itu banyak sekali tumbuh di hutan hujan tropis. Kita orang Indonesia hidup di daerah Katulistiwa di mana curah hujannya itu cukup tinggi. Nah, ketika curah hujan tinggi, maka kelembabannya pun tinggi. Makanya banyak sekali tumbuhan higrofit yang tumbuh di Indonesia. Biasanya apa contoh tumbuhan higrofit? Tumbuhan higrofit itu contohnya adalah tumbuhan paku dan lumut. Oke, nah kemudian ciri-cirinya adalah daunnya tipis dan lebar. Nah, daun tipis dan lebar ini mempercepat penguapan. Karena di daerah lembab itu kan airnya banyak ya, kadar airnya cukup tinggi. Makanya dia butuh mengeluarkan air. Nah, halofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang asin. Contohnya apa? Contohnya adalah, ayo, ada yang tahu tidak?
Contohnya adalah tumbuhan yang hidup di hutan mangrove. Contohnya adalah bakau. Tumbuhan bakau. Nah, tumbuhan bakau itu kalian kalau misalnya pernah jalan-jalan ke pantai, itu ada tumbuhan yang kerendam air laut, itu adalah tumbuhan bakau. Nah, salah satu cirinya adalah akar dari tumbuhan bakau itu bisa menyaring garam. Nah, terus daun dapat mengeluarkan kelebihan garam. Oke kakak, sampai sini ini adalah penjelasan xerofit, hidrofit, higrofit, dan halofit. Hati-hati dengan hidro serta higro, itu hampir sama, tapi hidro itu air, higro itu lembab. Paham ya kak? Nah, selanjutnya adaptasi tumbuhan juga ada beberapa adaptasi tumbuhan yang berbeda. Contohnya itu adalah pohon jati akan meranggas. Meranggas itu apa? Meranggas itu adalah menggugurkan daunnya. Menggugurkan daun. Kak, inget nggak kalian di daun itu ada stomata. Nah, kalau musim kemarau kan air dikit tuh. Nah, otomatis si pohon jati itu harus menghemat air kan. Nah, gimana cara menghemat airnya? Dengan cara daunnya itu dirontok-rontokkan. Biar apa? Biar pohon jatinya bisa menghemat air di dalam tubuhnya. Kemudian kalau kalian pernah lihat tumbuhan kunyit itu bisa pura-pura mati. Tapi bukan gimana ya, pura-pura mati itu jadi ketika musim kemarau daunnya dia akan layu dan kelihatan kayak sudah mati, tapi sebenarnya akarnya masih aktif, masih hidup. Jadi ketika musim hujan tiba daunnya nanti akan tumbuh kembali dan kunyit akan tumbuh menjadi tumbuhan yang bagus lagi. Gitu kakak penjelasan tentang adaptasi tumbuhan. Nah, jika kalian ingin membuat catatannya, silakan kalian pause video ini dan kemudian kalian bisa catat semua yang kalian butuhkan. Nah, kalian sudah lihat kan videonya? Gimana? Seru kan? Nah, sekarang kalian sudah paham apa itu adaptasi dan bagaimana cara tumbuhan beradaptasi. Nah, kalau misalnya kalian masih belum jelas, kalian bisa putar kembali videonya dan menyaksikan videonya kembali. Nah, biar tambah jago pahamnya, kalian bisa membuat catatan. Oke, buatlah catatan kalian sendiri agar kalian bisa lebih memahami materinya. Demikian dari Bu Naba, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, bye.